Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Sofia dan suaminya, Ratman, telah menikah selama beberapa tahun, menjalani kehidupan rumah tangga yang awalnya penuh kehangatan dan kebersamaan. Pernikahan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi selama ini mereka selalu mampu melewati setiap tantangan bersama. Ratman adalah sosok suami yang perhatian dan penyayang. Setiap pagi, ia selalu mencium kening Sofia sebelum berangkat kerja, mengirim pesan singkat menanyakan apakah istrinya sudah makan siang, dan sepulang kerja mereka biasa menghabiskan waktu bersama di ruang tamu, bercanda atau sekadar menonton acara favorit mereka. Namun, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu membuat Sofia merasa dicintai itu perlahan mulai menghilang. Belakangan ini, Sofia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri Ratman. Suaminya semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang semakin sibuk. Awalnya, Sofia berusaha memahami dan berpikir bahwa mungkin kantor Ratman memang sedang mengalami banyak tekanan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil. Ratman tidak hanya sering pulang larut, tetapi juga tampak lebih sibuk dengan ponselnya. Jika dulu ia selalu menyempatkan waktu untuk berbincang dengan Sofia sebelum tidur, kini ia lebih sering menghabiskan waktunya menatap layar ponsel dengan ekspresi serius, seolah ada sesuatu yang lebih penting daripada istrinya yang duduk di sebelahnya. Sofia mencoba mengabaikan kecurigaannya, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya fase yang akan berlalu. Namun, semakin hari, sikap Ratman semakin terasa jauh. Ketika berada di rumah, ia sering tampak gelisah dan mudah tersulut emosi. Jika Sofia bertanya mengapa ia pulang terlambat, Ratman hanya menjawab singkat, bahkan terkadang terdengar tidak sabar. Keintiman yang dulu mereka miliki perlahan memudar. Ratman tidak lagi menanyakan bagaimana hari Sofia, tidak lagi tersenyum hangat seperti dulu, dan bahkan pelukan-pelukan kecil yang biasa ia berikan pun semakin jarang terjadi. Ketidakpastian ini membuat Sofia gelisah. Setiap malam, ia berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang dipenuhi berbagai dugaan. Apakah suaminya sedang mengalami tekanan di kantor? Apakah ada sesuatu yang membuatnya kecewa dengan pernikahan mereka? Atau lebih buruk lagi, apakah Ratman telah menemukan seseorang yang lain? Pikiran-pikiran ini terus menghantuinya, membuatnya sulit tidur dan semakin tenggelam dalam kecemasan. Ia ingin bertanya secara langsung kepada Ratman, tetapi ia takut jika jawabannya akan menghancurkan hatinya. Di sudut hatinya, Sofia masih berharap bahwa semua ini hanyalah prasangkanya saja. Bahwa mungkin, suatu hari nanti, Ratman akan kembali seperti dulu, pria yang selalu membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Namun, semakin ia berusaha meyakinkan dirinya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan Sofia tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya. Menjelang Lebaran, suasana di rumah Sofia terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya ia dan Ratman sibuk merencanakan perjalanan mudik bersama, kali ini ada sesuatu yang terasa janggal. Ratman tiba-tiba mengabarkan bahwa ia harus pulang lebih awal ke kampung halamannya. Alasannya terdengar masuk akal. Orang tuanya menelepon dan meminta kepulangannya lebih cepat karena ada hal penting yang harus dibicarakan, yaitu soal warisan keluarga. Namun, bagi Sofia, ada sesuatu dalam sikap Ratman yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat ia dengan antusias menyampaikan niatnya untuk ikut serta, seperti tahun-tahun sebelumnya, wajah Ratman langsung berubah. Ia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menggeleng dan mencoba memberikan berbagai alasan agar Sofia tetap tinggal di rumah. Sayang, perjalanan kali ini akan sangat melelahkan, ujar Ratman dengan suara meyakinkan. Kamu tahu sendiri, jalanan pasti macet parah. Aku nggak mau kamu kelelahan dan sakit nanti. Sofia menatap suaminya,
mencoba mencari kejujuran dalam ekspresi wajahnya. Tapi setiap tahun kita juga mudik bareng, dan aku baik-baik saja, balasnya, berusaha terdengar ringan. Ratman tersenyum tipis, seolah sudah mempersiapkan jawabannya. Iya, tapi kali ini beda. Aku harus langsung bertemu keluarga dan ngobrol serius soal warisan. Aku nggak mau kamu repot-repot ikut hanya untuk duduk diam mendengarkan pembicaraan orang-orang tua. Sofia diam sejenak. Ia memahami bahwa urusan warisan memang bisa menjadi topik yang sensitif, tetapi tetap saja ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Aku nggak keberatan kok, Mas. Aku juga ingin ketemu ibu dan bapak. Sudah lama kita nggak kesana. Ratman menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. Kamu nanti saja menyusul, pas sudah dekat Lebaran. Aku janji bakal jemput di stasiun atau terminal. Lagian, kalau kita berangkat bareng sekarang, kamu malah jadi nggak bisa siap-siap untuk Lebaran di rumah ini. Masih banyak yang harus diberesin, kan? Sofia merasakan ada yang janggal dalam alasan Ratman. Biasanya, mereka selalu berbagi tugas dalam menyiapkan Lebaran. Kenapa tahun ini tiba-tiba ia merasa harus mengurus semuanya sendirian? Mas, kenapa aku merasa kayak dilarang ikut? Sofia akhirnya bertanya dengan nada hati-hati, mencoba membaca reaksi suaminya. Ratman terkekeh kecil, lalu merangkul Sofia dengan lembut. Bukan gitu, sayang. Aku cuma nggak mau kamu repot. Lagian ini cuma beberapa hari. Aku janji nanti kita tetap Lebaran bareng di kampung, ya? Meski kata-kata Ratman terdengar meyakinkan, perasaan Sofia tetap tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, ia yakin akan hal itu. Tapi apa? Dan mengapa Ratman bersikeras agar ia tidak ikut? Awalnya, Sofia berusaha menerima alasan yang diberikan Ratman, meskipun ada kegelisahan yang mengusik hatinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa suaminya memang benar-benar ingin mengurus urusan warisan tanpa merepotkannya. Lagi pula, masih ada banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan di rumah. Menjelang Lebaran, persiapan selalu terasa lebih sibuk dari biasanya. Membersihkan rumah, menyiapkan kue-kue untuk para tamu, dan memastikan semuanya berjalan lancar sebelum ia menyusul ke kampung halaman Ratman. Sejak kepergian Ratman, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Sofia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai kesibukan, tetapi perasaan gelisah terus menghantui. Jika sebelumnya Ratman selalu rutin menghubunginya, kini komunikasi mereka terasa dingin dan berjarak. Awalnya, Sofia mencoba memahami. Mungkin suaminya memang benar-benar sibuk mengurus warisan seperti yang ia katakan. Namun, semakin hari berlalu, semakin sulit bagi Sofia untuk mengabaikan fakta bahwa Ratman mulai menghindarinya. Pesan-pesan yang ia kirim seringkali tidak dibalas, bahkan setelah berjam-jam menunggu. Jika akhirnya Ratman membalas, jawabannya selalu singkat dan tanpa kehangatan. Hanya sekadar, "Iya, aku baik-baik saja," atau "Lagi sibuk, nanti kita ngobrol, ya." Namun, nanti, itu tidak pernah benar-benar terjadi. Setiap kali Sofia menelepon, nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya Ratman mengangkat, jika ia mau mengangkat sama sekali. Seringkali, panggilan Sofia langsung dialihkan, atau berakhir tanpa jawaban. Semakin hari, semakin sulit bagi Sofia untuk menepis rasa curiga. Jika Ratman memang berada di rumah orang tuanya, mengapa ia seperti menghindari komunikasi? Mengapa setiap kali Sofia bertanya keberadaannya, jawabannya selalu samar dan tidak spesifik? Lagi di luar, ada urusan keluarga. Sibuk di rumah, nggak bisa lama-lama ngobrol. Namun, di latar belakang suaranya, Sofia seringkali menangkap suara lain, sesuatu yang tidak asing, tetapi tidak bisa ia kenali dengan pasti. Kadang ada suara tawa samar, kadang suara musik yang terdengar seperti berasal dari restoran atau tempat umum. Malam-malam Sofia menjadi lebih panjang dan penuh kecemasan. Ia seringkali terbangun di tengah malam, menatap ponselnya yang tetap sunyi, berharap ada pesan dari Ratman. Tetapi tidak ada. Bahkan ketika ia mencoba menunggu sampai larut, menahan kantuk hanya untuk melihat apakah Ratman akan menghubunginya,
Hasilnya tetap sama, sepi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu banyak menuntut? Apakah ia berlebihan? Tetapi setiap kali perasaan itu muncul, ada suara kecil di hatinya yang berkata bahwa tidak ada istri yang tidak akan merasa cemas jika suaminya tiba-tiba berubah seperti ini. Tidak ada istri yang bisa berpura-pura tidak peduli ketika pesan dan panggilannya diabaikan tanpa alasan yang jelas. Sofia mencoba menenangkan diri. Ia masih ingin percaya pada Ratman, masih ingin berpikir bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tetapi di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang Ratman coba sembunyikan darinya. Dan semakin Ratman menghindarinya, semakin kuat perasaan itu tumbuh di dalam dirinya. Sofia duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangannya, menatap layar dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Hatinya dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sudah beberapa hari sejak Ratman pergi, dan komunikasi mereka semakin buruk. Tidak ada kabar, tidak ada telepon mesra seperti dulu, hanya jawaban singkat yang terasa semakin dingin setiap kali ia mencoba menghubungi suaminya. Rasa curiga yang selama ini berusaha ia tekan kini mulai membesar. Ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mungkin suaminya sesibuk itu, hingga tidak bisa sekadar mengangkat telepon, atau membalas pesan dengan lebih dari satu kalimat. Sofia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang mulai berdebar kencang. Ia kemudian memutuskan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak awal, menghubungi mertuanya. Jika Ratman benar-benar ada di kampung, seharusnya orang tuanya tahu keadaannya, bukan? Tangannya sedikit gemetar saat ia menekan nomor ibu Ratman. Setelah beberapa nada sambung, suara perempuan tua yang akrab di telinganya terdengar dari seberang. Sofia? Wah, sudah lama ibu nggak dengar suara kamu. Apa kabar, nak? Sofia mencoba tersenyum meskipun dadanya terasa sesak. Alhamdulillah baik. Bu, ibu gimana? Sehat? Iya, ibu baik. Ada apa? Nak, kok tumben telepon? Sofia menelan ludah, berusaha menyusun kata-kata agar terdengar senatural mungkin. Saya cuma mau nanya, Bu, Ratman gimana di sana? Dia sibuk banget, sampai susah dihubungi. Saya khawatir. Terdengar jeda dari seberang. Lalu, suara mertuanya terdengar penuh kebingungan. Ratman? Maksudmu Ratman suamimu? Sofia mengerutkan kening. Iya, Bu. Kan dia mudik lebih dulu. Katanya ada urusan warisan sama keluarga di kampung. Keheningan kembali menyelimuti percakapan mereka. Sofia bisa mendengar suara napas lirih dari mertuanya, seolah sedang mencoba mencerna kata-katanya. Sofia, ibu nggak ngerti kamu ngomong apa. Ratman nggak pernah pulang ke kampung sejak lama. Jantung Sofia seakan berhenti berdetak. Tubuhnya menegang, telapak tangannya yang menggenggam ponsel terasa dingin seketika. Apa, Bu? Suaranya hampir berbisik. Iya, nak, Ratman nggak pulang. Terakhir dia kesini Lebaran tahun lalu. Setelah itu, nggak pernah datang lagi. Kamu bilang dia mudik lebih dulu? Kok ibu sama bapak nggak tahu apa-apa? Kepala Sofia langsung terasa pusing. Semua alasan yang selama ini diberikan Ratman tiba-tiba terdengar, seperti kebohongan besar yang terjalin rapi. Tangannya mencengkeram ponsel lebih erat. Jadi, Ratman nggak ada di kampung? Nggak, nak. Kamu yakin dia bilang mau pulang ke sini? Sofia tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Semua kepingan puzzle yang selama ini berserakan di kepalanya mulai menyatu, membentuk gambaran yang sangat tidak ingin ia lihat. Ratman berbohong. Ratman tidak pernah pergi ke kampung halamannya. Lalu, di mana dia sekarang? Dan dengan siapa? Perasaan Sofia mendadak dipenuhi gelombang kecemasan dan kemarahan yang bercampur jadi satu. Ia merasa kepalanya penuh dengan berbagai kemungkinan buruk yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang sebenarnya Ratman sembunyikan darinya? Sofia duduk di ruang tamu dengan tumpukan struk di hadapannya. Jemarinya sedikit gemetar saat ia meraih salah satu kertas kecil itu, sebuah bukti pembayaran dari restoran mewah di pusat kota.
Total transaksi yang tertera bukan jumlah yang kecil, dan tanggal di sana menunjukkan bahwa Ratman berada di tempat itu hanya beberapa hari setelah ia berpamitan untuk mudik. Sofia menggigit bibirnya, matanya mulai memanas. Ia meraih satu struk lainnya, kali ini dari sebuah hotel berbintang di kota yang jelas bukan kampung halaman Ratman. Hatinya terasa semakin sakit. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Tidak mungkin Ratman sedang dalam perjalanan pulang ke kampung dan kebetulan menginap di hotel mahal di kota lain. Napasnya terasa berat. Apalagi yang suaminya sembunyikan darinya? Selama ini, ia mencoba menekan semua kecurigaan. Ia berusaha berpikir positif, berusaha percaya bahwa suaminya tidak akan tega berbohong. Tapi bukti-bukti ini berbicara lain. Perlahan, kebenaran mulai terungkap. Ratman tidak pernah pulang ke kampungnya. Ia ada di suatu tempat, menikmati waktunya tanpa sedikit pun memikirkan istri yang telah ia tinggalkan dengan kebohongan. Dan lebih buruk lagi, ia tidak sendirian. Sofia tidak bisa tinggal diam. Jika Ratman menganggap dirinya bodoh dan mudah dibohongi, maka ia akan membuktikan sebaliknya. Dengan hati-hati, ia mulai menyelidiki sendiri, menghubungkan potongan-potongan bukti yang ia temukan. Dengan modal informasi dari struk hotel, Sofia mencari tahu lebih lanjut. Ia menemukan alamat hotel tersebut dan, dengan perasaan yang campur aduk antara marah dan takut, ia memutuskan untuk datang ke sana. Sore itu, dengan tangan dingin dan hati berdebar kencang, Sofia berdiri di depan lobi hotel. Ia menatap bangunan megah itu, berusaha menguatkan diri sebelum melangkah masuk. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tetapi satu hal yang pasti, ia butuh kebenaran. Setelah beberapa pertanyaan dan sedikit manipulasi halus, Sofia berhasil mendapatkan informasi bahwa Ratman memang menginap di hotel tersebut selama beberapa hari. Namun, ia tidak sendirian. Nama tamu lain yang terdaftar bersama Ratman membuat dada Sofia terasa sesak. Itu bukan nama seorang saudara, bukan nama rekan kerja, tetapi nama seorang wanita. Dunia Sofia seakan runtuh saat itu juga. Dengan tangan gemetar, ia melangkah keluar dari hotel, menahan napasnya agar tidak menangis di tempat umum. Langit di atasnya terlihat sama, jalanan tetap ramai dengan orang-orang yang berlalu lalang, tapi bagi Sofia, semuanya terasa asing. Ratman benar-benar mengkhianatinya. Setelah bertahun-tahun bersama, setelah semua yang telah mereka lalui, Ratman memilih untuk berbohong dan berselingkuh di depan matanya. Tapi anehnya, Sofia tidak langsung meledak dalam kemarahan atau konfrontasi. Ia tidak menelepon Ratman dengan emosi yang meluap-luap. Tidak, ia justru memilih diam. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Ratman akan berbohong. Seberapa lama ia bisa berpura-pura mencintai istrinya, sementara di belakangnya, ia menikmati hidup dengan wanita lain. Sofia ingin melihat sendiri bagaimana seorang pria yang dulu berjanji akan selalu bersamanya, kini menghancurkan pernikahan mereka dengan tangannya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, ia akan memastikan bahwa Ratman menyesali semua ini seumur hidupnya. Malam itu, Sofia duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut sambil menatap layar ponselnya yang penuh dengan bukti-bukti pengkhianatan Ratman. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia menggigit bibirnya, berusaha meredam suara isakannya agar tidak terdengar. Hatinya terasa seperti diremas, sakitnya menjalar hingga ke seluruh tubuh. Satu persatu, ia membuka screenshot percakapan Ratman dengan wanita itu. Pesan-pesan yang dipenuhi kata-kata manis, panggilan mesra yang dulu hanya miliknya, kini dengan mudahnya diberikan kepada wanita lain. Sayang, aku kangen. Nanti malam aku jemput, kita makan di tempat biasa, ya? Jangan lupa pakai baju yang aku suka. Kamu selalu cantik buat aku. Setiap kata yang terbaca seakan menusuk jantungnya. Ratman bukan hanya mengkhianatinya, tetapi juga memberikan perhatian yang selama ini ia harapkan kepada wanita lain. Sofia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tangisnya yang semakin membuncah. Ia kemudian beralih ke galeri ponselnya, tempat ia menyimpan foto-foto yang berhasil ia dapatkan. Foto Ratman dengan wanita itu, tertawa bersama di sebuah restoran mewah, bergandengan tangan di lobi hotel,
Bahkan sebuah foto yang jelas menunjukkan Ratman merangkul wanita itu dengan tatapan penuh cinta. Tatapan yang sudah lama tidak ia lihat ketika Ratman menatapnya. Sofia mengusap air matanya, berusaha menguatkan diri. Ia tidak boleh lemah. Ia tidak boleh terpuruk karena pria yang tidak lagi menghargainya. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi perbankan Ratman yang masih tersambung di ponselnya. Riwayat transaksi yang ia temukan semakin membuat hatinya hancur. Makan malam di restoran mahal, pembayaran hotel berbintang, belanja di butik, semua itu untuk wanita lain. Dan yang paling menyakitkan, uang yang digunakan berasal dari rekening bersama mereka. Sofia menutup mata, mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu ia bisa saja langsung mengkonfrontasi Ratman. Ia bisa saja meneleponnya saat itu juga, memuntahkan semua amarah dan rasa sakit yang ada di dadanya. Tapi untuk apa? Pria itu sudah berbohong begitu banyak. Ia pasti masih akan mencari alasan. Tidak, Sofia tidak akan bertindak gegabah. Ia ingin mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Ia ingin memastikan bahwa jika saatnya tiba, ia tidak hanya bisa membuktikan pengkhianatan Ratman, tetapi juga membuatnya menyesal seumur hidup. Malam itu, Sofia menangis hingga matanya membengkak. Tapi di balik air mata dan luka yang menganga, ada tekad yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tidak akan menjadi istri yang dikhianati, dan hanya bisa menangis dalam diam. Ia akan berdiri tegak. Dan ketika waktunya tiba, Ratman akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang sebenarnya berharga. Hari raya pun tiba. Matahari bersinar cerah, menciptakan suasana hangat yang seharusnya penuh kebahagiaan. Di rumah keluarga besar Ratman, sanak saudara berkumpul dengan pakaian terbaik mereka, saling bertukar senyuman dan pelukan, mengucapkan selamat Idul Fitri dengan penuh kehangatan. Gelak tawa dan aroma makanan khas Lebaran memenuhi ruangan, membuat suasana semakin semarak. Sofia berdiri di tengah keramaian itu, mengenakan kebaya lembut berwarna pastel yang selalu menjadi favorit Ratman. Senyumnya tetap terukir di wajahnya, meskipun hatinya terasa kosong dan nyaris hancur. Ia bersikap biasa saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah-olah tidak ada luka yang menganga di hatinya. Dengan tenang, ia menyalami sanak saudara satu persatu, berbincang santai, dan tertawa kecil saat mendengar lelucon yang dilemparkan oleh anggota keluarga. Di hadapannya, Ratman berdiri dengan ekspresi tanpa celah, wajah yang selama ini Sofia kenal begitu baik, wajah yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ia juga berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Dengan mudahnya, ia memainkan peran sebagai suami yang baik, tersenyum pada Sofia, menanyakan apakah ia sudah makan, bahkan sesekali menyentuh lengannya dengan penuh perhatian di depan keluarga besar. Sofia hampir ingin tertawa, pahit. Betapa lihainya Ratman menyembunyikan kebohongan di balik sikap manisnya. Betapa mudahnya ia berpura-pura menjadi suami yang penyayang, sementara Sofia tahu persis apa yang terjadi di balik layar. Hanya beberapa hari lalu, ia menemukan bukti bahwa suaminya menghabiskan waktu bersama wanita lain, membelikan wanita itu hadiah, membayar makan malam mewah, dan bahkan menginap di hotel bersamanya. Namun, di hari yang fitri ini, Ratman bertingkah seolah semua itu tidak pernah terjadi. Seolah ia adalah pria setia yang pulang ke rumah hanya untuk istrinya. Sofia ingin marah. Ia ingin melemparkan semua bukti di hadapan Ratman, ingin melihat wajah suaminya berubah pucat saat kebohongannya terbongkar di depan keluarga besar. Tapi ia menahan diri. Tidak hari ini. Ia tidak ingin hari Lebaran yang suci ini diwarnai dengan pertengkaran. Tidak ingin melihat ibunya atau mertuanya cemas dan bertanya-tanya. Jadi, ia memilih diam. Sofia tetap tersenyum, tetap berbicara dengan lembut, tetap menyajikan makanan di meja seperti biasa. Seolah-olah hatinya tidak sedang dicabik-cabik dari dalam. Setiap kali Ratman berusaha bersikap manis, Sofia membalas dengan sikap yang sama, tetapi dengan hati yang dingin. Ratman mungkin berpikir bahwa istrinya tidak tahu apa-apa. Ia mungkin merasa aman dalam kebohongannya, mengira bahwa Sofia masih menjadi istri yang bodoh dan percaya padanya sepenuhnya. Tapi Sofia tahu, dan ia sedang menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan bom besar dalam kehidupan Ratman.
Sementara itu, ia akan terus bermain dalam sandiwara ini. Ia akan tetap menjadi istri yang baik di mata keluarga, tetap menjalani hari ini seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ia telah mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat Ratman tidak akan pernah melupakan kesalahan terbesarnya. Hari ini, Sofia bersabar. Tapi suatu hari nanti, Ratman akan menerima balasan yang setimpal. Suasana yang semula hangat dan penuh kebahagiaan perlahan berubah tegang ketika Sofia, yang sejak tadi hanya tersenyum dan berusaha bersikap biasa saja, akhirnya membuka suara. Ia berdiri di tengah ruang keluarga besar, dikelilingi oleh orang tua Ratman, saudara-saudaranya, dan kerabat lainnya yang masih larut dalam suasana lebaran. Semua mata tertuju padanya ketika ia mulai berbicara dengan nada yang tenang, tetapi penuh ketegasan. Maaf jika aku mengganggu suasana, tapi ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Sesuatu yang selama ini aku pendam, tapi sudah tak bisa lagi aku abaikan. Ratman, yang sedang duduk santai di sofa dengan sikap penuh percaya diri, mendadak menegang. Tangannya yang sejak tadi menggenggam ponselnya perlahan mengerat, dan ekspresinya berubah sedikit gelisah. Namun, ia tetap berusaha menjaga ketenangannya, berpura-pura tidak mengerti arah pembicaraan istrinya. "Sofia, ada apa? Kenapa tiba-tiba begini?" tanyanya dengan nada setengah tertawa, mencoba meredakan situasi agar tidak berkembang lebih jauh. Namun Sofia tidak tergoyahkan. Dengan hati yang sudah dipenuhi luka tetapi tekad yang semakin membaja, ia melanjutkan. "Aku ingin membicarakan soal perjalanan mudikmu, Ratman," ucapnya pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang. Ruangan yang tadi dipenuhi suara obrolan dan tawa kini mendadak sunyi. Beberapa saudara yang sedang menikmati kue-kue lebaran mulai menaruh piring mereka, dan beberapa lainnya saling berpandangan. Ibu Ratman mengerutkan kening, tampak bingung dengan arah pembicaraan ini. Ratman tertawa kecil, jelas merasa tidak nyaman. "Apa maksudmu? Aku sudah cerita, kan? Aku pulang ke kampung halaman, bertemu orang tua, dan..." "Jangan bohong lagi, Ratman." Seketika suasana berubah semakin mencekam. Tatapan Sofia tajam, menusuk langsung ke mata suaminya yang kini tampak sedikit panik. "Aku sudah menghubungi orang tuamu sebelum lebaran, dan mereka bilang kau tidak pernah pulang kampung." Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara keluarga besar. Ibu Ratman tampak terkejut, sementara saudara-saudara Ratman mulai melirik ke arahnya dengan rasa penasaran dan kecurigaan. "Sofia, jangan mengada-ada." Ratman berusaha tetap tenang, tetapi nada suaranya mulai terdengar defensif. "Mungkin orang tuaku lupa atau salah ingat. Aku memang sempat mampir ke tempat lain sebelum pulang, tapi itu urusanku sendiri." Sofia tidak menggubris alasan itu. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai membuka beberapa file yang sudah ia siapkan. "Aku tidak mengada-ada, Ratman. Ini buktinya." Ia menunjukkan beberapa screenshot percakapan Ratman dengan selingkuhannya, foto-foto yang ia temukan, serta riwayat transaksi mencurigakan yang ia kumpulkan. Semua orang di ruangan itu mulai berbisik lebih keras. Beberapa dari mereka mendekat, ingin melihat bukti yang ditunjukkan Sofia. "Aku tahu kau menginap di hotel bersama wanita lain. Aku tahu kau menghabiskan uang kita untuknya. Aku tahu semuanya, Ratman." Warna wajah Ratman berubah drastis. Ia yang tadinya masih berusaha santai kini mulai kehilangan kendali. "Omong kosong," bentaknya, mencoba merebut ponsel Sofia, tetapi Sofia segera menarik tangannya. "Jangan berani-berani menyangkal di depan semua orang, Ratman. Kau bisa melihat sendiri bukti-buktinya." Suasana menjadi semakin panas. Ibu Ratman mulai menangis, sementara beberapa saudara Ratman berbisik satu sama lain, jelas-jelas terkejut dan malu. Ratman mencoba membantah lagi, "Sofia, kau salah paham. Ini pasti ada penjelasan lain. Kau tidak bisa menuduhku begitu saja hanya karena beberapa struk dan foto." Namun sebelum ia bisa melanjutkan pembelaannya, suara berat ayahnya bergema di ruangan. "Cukup, Ratman." Semua orang langsung terdiam. Ayah Ratman,
yang selama ini hanya diam dan memperhatikan, kini berdiri dengan tatapan tajam ke arah putranya. Aku ingin mendengar penjelasan dari Sofia. Biarkan dia berbicara. Sofia menghela napas, menahan air matanya yang hampir jatuh. Dengan suara yang sedikit bergetar, namun tetap penuh keberanian, ia melanjutkan. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun di hari Lebaran ini. Tapi aku juga tidak bisa terus diam sementara aku dikhianati. Aku sudah menutup mata berkali-kali, Ratman, berharap kau akan sadar dan berubah. Tapi nyatanya, aku hanya diberikan kebohongan demi kebohongan. Tatapan keluarga besar kini tertuju pada Ratman, yang tampak kehilangan kata-kata. Sofia melihat bagaimana ia mulai gelisah, keringat dingin muncul di dahinya, tetapi kali ini, ia tidak bisa lagi mengelak. Karena kebenaran sudah terungkap. Suasana di ruang keluarga besar Ratman yang tadinya hangat dan penuh canda tawa kini, berubah menjadi tegang dan mencekam. Semua mata tertuju pada Sofia, yang berdiri tegak di tengah ruangan, menghadapi Ratman yang kini tampak gelisah. Meski wajahnya terlihat tenang, dalam hatinya Sofia merasakan gejolak emosi yang luar biasa. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa sakit dan kemarahan yang berusaha ia tahan. Namun, ia tak boleh goyah. Hari ini, ia akan mengungkap semuanya. Ratman menegakkan punggungnya, berusaha mempertahankan wibawa yang mulai runtuh di depan keluarga besarnya. Ia tersenyum kaku, mencoba menyangkal, mencoba menutupi kepanikannya, tetapi Sofia sudah terlalu jauh untuk bisa dibodohi lagi. Aku akan bicara dengan fakta, Ratman. Tidak ada yang aku lebih-lebihkan, dan tidak ada yang aku tuduh tanpa bukti. Ratman membuka mulutnya, seolah ingin membantah, tetapi Sofia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diam. Ayah Ratman yang sejak tadi diam pun menatap putranya dengan tajam, seakan memberi peringatan agar ia tidak mencari alasan yang lebih buruk. Sofia menarik napas dalam, lalu mulai mengungkapkan satu persatu bukti yang telah ia kumpulkan. Pertama, kau bilang kau pulang ke kampung halaman untuk menemui orang tuamu. Tapi ketika aku menelepon mereka, mereka bilang kau tidak pernah datang. Bisik-bisik semakin ramai. Ibu Ratman yang duduk di sudut ruangan mulai menangis tertahan, jelas terkejut dengan kenyataan bahwa putranya telah berbohong, bukan hanya kepada Sofia, tetapi juga kepada mereka. Beberapa saudara Ratman menoleh ke arah pria itu, menunggu reaksinya. Mungkin mereka lupa. Ratman mencoba menyela dengan suara yang bergetar, tetapi Sofia langsung melanjutkan. Kedua, aku punya bukti bahwa kau tidak berada di kampung, melainkan di kota lain. Kau menginap di rumah wanita lain, bukan di rumah orang tuamu. Sofia mengangkat ponselnya, menunjukkan beberapa foto dan tangkapan layar lokasi transaksi yang telah ia lacak. Beberapa anggota keluarga yang berada di dekatnya mencoba mengintip layar, dan seketika terdengar suara gumaman tidak percaya. Astagfirullah. Seseorang di sudut ruangan berbisik pelan. Ratman semakin gelisah. Ia mulai mengetukkan jemarinya ke pahanya, matanya berputar seolah mencari celah untuk keluar dari situasi ini. Ketiga, aku menemukan struk-struk transaksi dari restoran mahal dan hotel di kota yang bukan kampung halamanmu. Dan bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berulang kali. Sofia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah ia cetak. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Ratman. Suara kertas yang jatuh ke permukaan kayu terdengar nyaring di ruangan yang semakin sunyi. Ratman menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Itu tidak seperti yang kau pikirkan, Sofia, katanya cepat, suaranya mulai meninggi, mencoba mengendalikan situasi. Aku bisa jelaskan semua ini. Baik, kalau begitu, jelaskan, Sofia menantangnya. Kenapa kau ada di kota itu? Kenapa ada transaksi di restoran mahal, di hotel mewah, sementara kau bilang kau hanya pergi ke kampung? Ratman membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia tahu, tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkannya kali ini. Namun Sofia belum selesai. Ia menatap suaminya dengan dingin sebelum mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Dan keempat. Suaranya sedikit bergetar,
tetapi ia tetap tegar. Aku menemukan percakapan mesramu dengan wanita itu. Chat yang membuktikan bahwa hubungan kalian sudah berlangsung lama. Seakan ada petir yang menyambar ruangan itu. Ibu Ratman menutup mulutnya, menahan tangis. Ayah Ratman menghela napas berat, lalu menggelengkan kepala, kecewa. Beberapa saudara Ratman memalingkan wajah, tak percaya bahwa pria yang selama ini mereka kenal sebagai suami yang baik ternyata menyimpan rahasia busuk. Ratman sendiri kini tampak seperti binatang yang terpojok. Matanya liar, tangannya mengepal, wajahnya merah padam karena malu dan marah dalam waktu bersamaan. "Sofia, kau tidak perlu mempermalukanku di depan keluargaku," bentaknya dengan suara keras, matanya membara. Tetapi Sofia tetap berdiri tegak. "Kau pikir aku ingin melakukan ini? Aku tidak akan bicara satu kata pun kalau kau tidak mengkhianatiku." Suaranya meninggi, matanya mulai basah oleh air mata yang sejak tadi ia tahan. "Aku sudah cukup bersabar, Ratman. Aku sudah diam, aku sudah mencoba menutup mata. Tapi cukup. Aku sudah lelah pura-pura tidak tahu." Ratman mengangkat tangan, menunjuk Sofia dengan tatapan penuh amarah. "Jangan bertingkah seperti kau adalah korban," ia berteriak. "Kau pikir kau sempurna? Kau pikir aku bahagia dengan pernikahan ini? Kau selalu menuntut, selalu curiga. Mungkin kalau kau lebih perhatian, aku tidak akan mencari orang lain." Suara tamparan keras menggema di ruangan. Sofia tidak sadar kapan tangannya bergerak. Tetapi kini ia melihat Ratman memegang pipinya, matanya membelalak karena kaget. Seluruh keluarga besar terdiam, napas mereka tertahan. Sofia, dengan air mata yang kini mengalir di pipinya, menatap suaminya dengan penuh luka. "Kau berani menyalahkanku setelah semua yang kau lakukan." Suaranya bergetar, tetapi tidak karena takut, melainkan karena amarah yang sudah mencapai batasnya. "Jangan berani-berani mengatakan bahwa ini salahku, Ratman. Kau yang menghancurkan pernikahan ini dengan kebohongan dan pengkhianatanmu." Ayah Ratman, yang sejak tadi hanya diam, kini akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan berat, menggetarkan ruangan. "Ratman, cukup." Ratman langsung terdiam. Ayahnya menatapnya dengan penuh kekecewaan. "Aku tidak menyangka kau bisa sehina ini. Selama ini kami pikir kau suami yang baik, tapi ternyata kau hanya pecundang yang bahkan tidak bisa mengakui kesalahannya." Ratman terdiam, kepalanya tertunduk. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sofia mengusap air matanya, lalu menatap semua orang di ruangan itu. "Aku sudah memutuskan." Ia menatap Ratman untuk terakhir kalinya. "Aku tidak akan tinggal bersama laki-laki yang tidak setia. Lebih baik aku sendiri daripada bersama suami yang hanya pandai berbohong." Ia mengambil tasnya, lalu berjalan menuju pintu. Tidak ada yang berusaha menghentikannya. Dan ketika Sofia melangkah keluar dari rumah itu, ia tahu, ia baru saja meninggalkan seseorang yang tidak pantas untuk diperjuangkan lagi. Suasana ruang keluarga besar Ratman berubah menjadi begitu tegang dan mencekam setelah Sofia pergi. Semua yang hadir masih terdiam, seolah sulit mencerna kenyataan pahit yang baru saja mereka saksikan. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan, tak percaya bahwa sosok Ratman, yang selama ini mereka anggap sebagai pria bertanggung jawab dan suami yang baik, ternyata menyimpan rahasia kelam yang memalukan. Ibu Ratman duduk dengan tubuh lemas di sofa, wajahnya pucat dan penuh kebingungan. Ia masih berharap bahwa semua ini hanya salah paham, bahwa Sofia hanya melebih-lebihkan. Dengan suara yang lirih dan sedikit bergetar, ia berkata, "Ratman, bilang pada ibu kalau ini semua tidak benar." Namun Ratman hanya diam. Napasnya memburu, wajahnya masih merah padam, bukan karena merasa bersalah, tetapi karena malu. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang baru saja dijatuhi vonis di hadapan hakim dan penonton yang menghakiminya tanpa ampun. Ia mencoba membuka mulut untuk berkata sesuatu, tetapi setiap mata yang menatapnya penuh tuduhan membuat lidahnya keluh. Ayah Ratman menghela napas panjang, lalu menatap putranya dengan tatapan tajam yang penuh kekecewaan. Dengan suara yang dalam dan berat, ia berkata, "Ratman, katakan sesuatu. Benarkah semua ini?"
Ratman menelan ludah, mencari celah untuk membela diri. Ayah, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan alasan yang lain, ayahnya menyela dengan suara yang lebih tegas. Jangan mengelak lagi, Ratman. Sofia menunjukkan semua bukti yang jelas. Transaksi restoran, pembayaran hotel, bahkan chat mesra dengan wanita lain. Kau pikir kami bodoh? Ibu Ratman semakin terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astagfirullah, anakku. Sementara itu, saudara-saudaranya yang tadinya hanya menjadi penonton mulai bergumam satu sama lain. Salah satu adik perempuannya, yang sejak tadi duduk diam, akhirnya angkat bicara dengan nada penuh kemarahan. Kak Ratman, kenapa kau bisa sejahat itu pada Mbak Sofia? Apa kurangnya dia? Seorang paman yang duduk di sudut ruangan menggelengkan kepala. Malu, memalukan sekali. Sudah punya istri baik seperti Sofia, masih juga bermain di belakangnya. Seorang bibi menimpali, kita semua menyaksikan sendiri bagaimana Sofia selama ini mengurus rumah tangga dengan baik, selalu menghormati keluarga kita. Lalu ini balasanmu, Ratman? Ratman semakin merasa terpojok. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, ingin menyalahkan Sofia karena mempermalukannya di depan keluarga. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada satupun yang memihaknya. Ayahnya mengusap wajahnya dengan tangan kasar, tampak benar-benar muak. Kami menyekolahkanmu, mendidikmu, berharap kau menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Tapi lihatlah sekarang, kau sudah membuat malu keluarga ini. Ratman akhirnya meledak. Ia berdiri dari tempat duduknya dan berteriak, "Cukup, kalian semua menyalahkanku seolah-olah aku satu-satunya yang bersalah. Sofia juga tidak sempurna. Aku punya alasan kenapa aku seperti ini." Tetapi tak seorang pun di ruangan itu yang mau mendengarkan pembelaannya. Semua sudah melihat bukti dengan mata kepala sendiri. Ibu Ratman, yang sejak tadi menangis, akhirnya mengangkat wajahnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Anakku, apa kau benar-benar menghancurkan rumah tanggamu sendiri?" Ratman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan ibunya yang penuh kesedihan. Ayahnya berdiri, mendekati Ratman dan menatapnya dari dekat. "Mulai hari ini, aku tidak akan ikut campur dalam urusan rumah tanggamu lagi. Jika Sofia memilih untuk meninggalkanmu, itu salahmu sendiri. Jangan datang padaku dan meminta bantuan." Ratman terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Di luar rumah, Sofia melangkah pergi dengan hati yang remuk. Air mata mengalir di pipinya, tetapi hatinya sudah bulat. Ia tidak akan kembali kepada pria yang mengkhianatinya. Sementara itu, di dalam rumah, Ratman hanya bisa duduk dengan kepala tertunduk, menyesali kebodohannya. Tetapi semua sudah terlambat. Keluarganya tidak bisa membelanya, dan Sofia telah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Ratman merasa seperti terpojok di sudut ruangan, berkeringat meskipun kipas angin di sudut ruangan berputar kencang. Tatapan tajam dari keluarganya membuat dadanya sesak. Ia tahu dirinya harus berbicara, harus memberikan pembelaan. Namun, kata-kata terasa menggumpal di tenggorokannya, sulit keluar dengan lancar. "Aku, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Sofia hanya salah paham. Semua ini bisa dijelaskan," ucapnya terbata-bata, suaranya terdengar goyah. Sofia, yang sejak tadi berdiri tegak dengan mata yang masih basah oleh air mata, menggeleng pelan. Ia sudah mendengar terlalu banyak alasan dari Ratman, dan ia tak ingin lagi membuang waktu untuk mendengarkan kebohongan lainnya. Dengan suara datar, ia berkata, "Salah paham? Kau bilang aku salah paham, Ratman?" Ratman mengangguk cepat, mencoba meraih tangan Sofia seolah ingin menenangkannya, tapi Sofia mundur selangkah. Tatapan Sofia tajam, penuh luka dan kemarahan yang ia tahan selama ini. "Lalu bagaimana dengan semua bukti yang kutemukan?" lanjutnya. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang ia tahan. "Pesan-pesan mesramu dengan wanita itu? Struk restoran dan hotel di kota lain?
Kau pikir aku akan percaya kalau semua itu hanya kebetulan? Ratman membuka mulut, ingin menjawab, tetapi yang keluar dari bibirnya hanya gumaman tidak jelas. Itu tidak seperti yang kau pikirkan, Sofia. Aku hanya menemui teman lama, bukan seperti yang kau bayangkan. Salah seorang saudara perempuan Ratman, yang sejak tadi mendengarkan dengan ekspresi marah, langsung menyela dengan sinis. Teman lama? Sejak kapan teman lama harus ditemui di hotel mewah? Berduaan? Di luar kota pula? Pernyataan itu langsung disambut gumaman tak percaya dari keluarga besar yang hadir. Beberapa mulai berbisik-bisik, sementara yang lain secara terang-terangan menggelengkan kepala. Ratman mulai panik. Ia melirik ke arah ayahnya, berharap mendapatkan sedikit dukungan. Namun, yang ia temui hanyalah tatapan dingin penuh kekecewaan. Aku bisa jelaskan, Ayah. Ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan. Ratman mengulang kata-kata itu, tapi semakin ia berbicara, semakin tidak meyakinkan dirinya sendiri. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan alasan-alasan klisenya, suara seorang pria dari sudut ruangan tiba-tiba terdengar, menghentikan segalanya. Jangan coba-coba berbohong lagi, Ratman. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Seorang sepupu yang selama ini dikenal sebagai orang yang tak banyak bicara, berdiri sambil menunjukkan ponselnya. Wajahnya terlihat marah. Aku punya teman di kota itu. Kau tahu siapa yang kulihat makan malam berdua di restoran? Kau dan perempuan itu. Kalian bahkan terlihat mesra. Masih mau menyangkal? Wajah Ratman semakin pucat. Tubuhnya terasa lemas, seperti lantai di bawah kakinya mendadak menghilang. Aku, itu hanya teman, benar. Kami hanya makan malam biasa, tidak ada yang terjadi. Tapi kebohongan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, seorang anggota keluarga lain, seorang tante yang cukup vokal, melemparkan sesuatu ke meja. Sebuah amplop coklat tebal. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Sofia mengambil amplop itu dan mengeluarkan isinya. Beberapa foto jatuh ke meja. Foto Ratman yang sedang berjalan bersama seorang wanita cantik, bergandengan tangan, masuk ke dalam sebuah hotel. Beberapa foto lain menunjukkan mereka berdua sedang berbincang akrab di restoran, dan satu foto terakhir adalah Ratman yang tampak merangkul wanita itu. Ibu Ratman menjerit tertahan, wajahnya seketika pucat pasi. Ia menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mulai mengalir. Ya Allah, Ratman, apa yang kau lakukan? Ratman menatap foto-foto itu dengan mata membelalak. Ia ingin merobeknya, ingin membuangnya agar semua ini hilang. Tapi kenyataan sudah terpampang di hadapan semua orang. Ayah Ratman menghembuskan napas panjang, lalu menatap putranya dengan penuh kekecewaan. Jadi, selama ini kau memang berbohong? Ratman tak bisa lagi mengelak. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menyesali kebodohannya yang kini sudah tak bisa ditutupi. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, hanya terdengar isak pelan dari Ibu Ratman yang masih tak percaya dengan kenyataan yang terbuka lebar di depan matanya. Namun, di tengah suasana yang penuh emosi itu, Sofia berdiri tegak. Wajahnya mungkin masih basah oleh air mata, tetapi tatapannya sudah tak lagi ragu. Dengan suara yang tegas namun tetap tenang, ia berkata, "Aku sudah cukup bersabar, cukup berusaha menutup mata, cukup memberikan kesempatan. Tapi sekarang aku sadar, aku tak bisa lagi hidup dengan seseorang yang tega mengkhianati kepercayaanku seperti ini." Semua mata tertuju padanya. Ayah Ratman menatapnya dalam diam, seolah memahami betapa besar luka yang Sofia rasakan. Sementara itu, Ibu Ratman masih tampak terguncang, tangannya bergetar saat ia menggenggam ujung kain bajunya. Ratman sendiri terhenyak. Kata-kata Sofia barusan bagaikan pukulan telak yang menghantamnya. Ia menatap istrinya dengan panik, mencoba membaca ekspresi Sofia, mencari celah untuk memperbaiki kesalahannya. "Sofia, tunggu." Suara Ratman terdengar gemetar. Ia berusaha melangkah mendekat, namun Sofia mundur selangkah, menjaga jarak.
Jangan ambil keputusan saat sedang emosi. Kita bisa bicara baik-baik. Aku menyesal. Ini semua hanya kesalahan. Sofia menggeleng pelan, bibirnya sedikit bergetar sebelum ia berkata, "Kesalahan? Tidak, Ratman. Ini bukan kesalahan. Ini adalah pilihan yang kau buat sendiri." Ratman semakin panik. "Sofia, kumohon, aku hilaf. Aku janji, aku akan berubah. Jangan lakukan ini, aku masih mencintaimu." Sofia menatapnya tajam. Ada luka di sana, tetapi lebih dari itu, ada keteguhan hati yang tak bisa digoyahkan lagi. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, "Cinta bukan sekadar kata-kata, Ratman. Cinta itu tindakan, dan kau sudah menunjukkan bahwa aku bukanlah orang yang kau cintai dengan perbuatanmu." Ratman menggeleng dengan putus asa. "Sofia, tolong, aku akan memperbaiki semuanya." Sofia tersenyum kecil, tapi senyum itu bukan karena luluh, melainkan sebagai tanda perpisahan. "Kau hanya menyesal karena ketahuan, bukan karena kau sadar telah menyakitiku." Ratman terdiam. Kata-kata itu menohoknya lebih dalam daripada yang ia kira. Ia tahu Sofia benar. Jika saja semua kebohongannya tidak terbongkar, ia mungkin masih akan terus bermain di belakangnya, terus berbohong, terus menyakiti Sofia tanpa rasa bersalah. Ayah Ratman, yang sejak tadi hanya dia memperhatikan, akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat, ia berkata, "Sofia, jika itu keputusanmu, kami menghormatinya. Dan Ratman, kau sudah membawa aib bagi keluarga ini. Jangan berharap kami akan membelamu." Ratman menoleh ke ayahnya dengan tatapan tak percaya. "Ayah, tidak, aku." Tapi tak ada lagi yang bisa ia katakan. Sofia menatap semua orang yang hadir untuk terakhir kalinya, lalu berkata, "Aku akan mengurus perceraian secepatnya. Aku tidak ingin memperpanjang hal ini. Terima kasih atas kebaikan keluarga selama ini, tetapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari rumah ini." Setelah mengatakan itu, Sofia membalikkan badan dan melangkah pergi dengan kepala tegak. Ratman ingin mengejarnya, ingin menahannya, ingin memohon kesempatan kedua. Tapi kakinya terasa berat. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua sudah terlambat. Dan di dalam ruangan itu, keluarga besar Ratman hanya bisa menyaksikan bagaimana ia kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya, dengan kesalahannya sendiri. Setelah kepergian Sofia, suasana di rumah keluarga Ratman tak lagi sama. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan di hari raya berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Keluarga besar yang tadinya berkumpul dengan gelak tawa kini lebih banyak berbisik, melirik Ratman dengan tatapan penuh kekecewaan dan rasa malu. Ayah Ratman duduk di kursinya dengan ekspresi dingin, tak lagi mau menatap putranya. Ia merasa dipermalukan oleh kelakuan Ratman yang tak hanya mencoreng nama baik keluarga, tetapi juga telah menghancurkan rumah tangganya sendiri dengan kebodohan dan pengkhianatan. "Aku sudah menganggap Sofia seperti anakku sendiri," gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Ibu Ratman, yang awalnya masih berharap ada pembelaan bagi anaknya, kini tak lagi bisa berkata apa-apa. Matanya sembab setelah menangis, tetapi bukan karena merasa kasihan pada Ratman, melainkan karena ia malu. Sofia telah diperlakukan dengan begitu buruk, padahal selama ini menantu itu sudah begitu sabar dan baik kepada mereka. Sementara itu, saudara-saudara Ratman satu persatu mulai menjaga jarak. Beberapa dari mereka, terutama yang paling vokal tadi, langsung meninggalkan ruangan setelah Sofia pergi, enggan lagi berbicara dengan Ratman. Yang lain hanya menatapnya dingin, seolah ia bukan lagi bagian dari keluarga. Sepupu-sepupunya yang dulu sering bercanda dengannya kini tak lagi menegurnya. Mereka berbisik-bisik di sudut ruangan, membahas betapa bodohnya Ratman yang telah menyia-nyiakan istrinya. Kenapa dia sebodoh itu? Sofia kan sudah segalanya buat dia. Salah satu bibi yang dikenal selalu jujur dan blak-blakan akhirnya angkat bicara. Dengan suara dingin, ia berkata, "Ratman, kau tahu betapa memalukannya ini? Kau sudah mempermalukan kami semua. Bagaimana kalau orang lain tahu?
Kau pikir bisa menutupinya? Ratman hanya bisa menunduk, merasa semua mata tertuju padanya dengan tatapan menghakimi. Sejak saat itu, keluarga besarnya mulai menjauhinya. Tidak ada lagi yang mengundangnya untuk berbincang atau makan bersama seperti biasa. Saat momen berkumpul, ia merasakan betul bahwa ia tidak lagi dianggap bagian dari mereka. Semua orang kecewa, semua orang muak dengan perbuatannya. Dan untuk pertama kalinya, Ratman benar-benar merasakan apa itu kesepian. Sofia melangkah keluar dari rumah keluarga Ratman dengan kepala tegak, tetapi hatinya terasa berat. Begitu banyak emosi yang bercampur aduk di dalam dirinya. Marah, kecewa, sakit hati, tetapi juga kelegaan karena akhirnya ia berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Udara malam terasa dingin menusuk, seakan mencerminkan kehampaan yang kini mengisi hatinya. Di dalam mobil yang membawanya pulang ke rumah orang tuanya, Sofia menggenggam ponselnya erat. Tangannya sedikit gemetar, dadanya sesak menahan tangis yang sejak tadi ia pendam di depan keluarga Ratman. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Kenangan bersama Ratman berkelebat dalam pikirannya, hari-hari indah yang dulu mereka lalui, janji-janji yang pernah terucap, impian yang mereka bangun bersama. Semua itu kini hancur berantakan, tak tersisa apapun kecuali kepedihan. Setibanya di rumah orang tuanya, Sofia disambut oleh ibunya yang langsung melihat perubahan di wajah putrinya. Wajah yang biasanya ceria kini tampak pucat dan sembab, matanya merah menahan tangis. "Sofia, ada apa, Nak?" Suara ibunya dipenuhi kekhawatiran. Sofia tidak langsung menjawab. Tenggorokannya terasa kering, seolah setiap kata yang ingin ia ucapkan tersangkut di sana. Namun, begitu ibunya meraih tangannya, pertahanan yang sejak tadi ia coba pertahankan runtuh seketika. "Bu, aku nggak kuat lagi. Aku sudah nggak kuat." Sofia akhirnya menangis terisak. Tubuhnya melemas dalam pelukan ibunya. Ibunya langsung mengusap punggung Sofia dengan lembut, berusaha menenangkan putrinya yang kini menangis sejadi-jadinya. Ayah Sofia yang mendengar tangisan itu segera keluar dari kamarnya, mendekati mereka dengan wajah tegang. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada serius. Di tengah isak tangisnya, Sofia akhirnya menceritakan semuanya. Pengkhianatan Ratman, kebohongan yang selama ini ia tahan sendiri, bukti-bukti yang ia temukan, dan bagaimana ia akhirnya mengungkap semuanya di depan keluarga besar Ratman. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti luka yang semakin dalam, membuatnya semakin sulit bernapas. Ibunya menahan air mata, sementara ayahnya mengepalkan tangan, wajahnya merah padam karena amarah. "Laki-laki itu sudah menghancurkan hidupmu. Sofia, kenapa kau diam saja selama ini? Kenapa kau harus menahan semua sendirian?" Sofia menggeleng lemah. "Aku hanya ingin percaya, Yah. Aku ingin percaya kalau dia masih bisa berubah. Tapi ternyata aku hanya menipu diri sendiri." Ayahnya menghela napas panjang, berusaha meredam emosinya. Lalu, dengan suara bergetar menahan kemarahan, ia berkata, "Mulai sekarang, kau tidak perlu kembali ke sana lagi. Kau sudah tidak punya alasan untuk bertahan dengan laki-laki itu. Kami tidak akan membiarkanmu pergi ke tempat yang hanya akan menyakitimu lagi." Ibunya mengangguk setuju. "Kau tetap anak kami, Sofia. Kami akan selalu ada untukmu. Tidak ada gunanya bertahan dengan seseorang yang tidak tahu cara menghargai dan mencintaimu dengan benar." Sofia hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar aman. Malam itu, ia tidur di kamar lamanya, tempat yang dulu selalu membuatnya merasa nyaman. Namun, kali ini berbeda. Meski berada di rumah sendiri, hatinya masih terasa kosong. Di balik matanya yang sembab, ia tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang mungkin akan sulit, tetapi kali ini ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku lagi." Setelah perceraiannya dengan Ratman resmi diputuskan, Sofia merasa seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Meskipun awalnya ada luka yang masih menganga, hari demi hari ia mulai menyadari bahwa hidup tanpa Ratman justru jauh lebih tenang.
Tidak ada lagi kecemasan menunggu kepulangannya yang entah kapan, tidak ada lagi sakit hati karena kebohongan-kebohongan yang terus ia telan, dan yang terpenting, tidak ada lagi pengkhianatan yang meremukkan hatinya. Ia memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Masa lalunya bersama Ratman bukan lagi sesuatu yang perlu ia sesali, melainkan pelajaran berharga. Kini, ia memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini kerap ia abaikan demi mempertahankan rumah tangga yang akhirnya kandas. Hari-hari Sofia kini diisi dengan kesibukan yang lebih bermakna. Ia kembali bersemangat dalam pekerjaannya, bahkan mulai mengambil beberapa proyek baru yang dulu sempat ia tunda, karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Rekan-rekannya menyadari perubahan dalam dirinya. Sofia yang dulu sering terlihat muram dan penuh beban kini tampak lebih hidup. Aura kebahagiaan mulai kembali terpancar di wajahnya. Di luar pekerjaan, Sofia juga mulai kembali menikmati hal-hal kecil yang dulu sering ia lupakan. Ia pergi ke salon, merawat dirinya, dan mencoba gaya rambut baru yang membuatnya terlihat lebih segar. Ia mulai berolahraga secara rutin, bukan hanya untuk kesehatan fisiknya tetapi juga untuk menyalurkan emosi dan pikirannya yang sempat penuh luka. Selain itu, Sofia kembali mendekatkan diri kepada orang-orang yang benar-benar menyayanginya, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jika dulu ia sering menghindari ajakan berkumpul karena sibuk memikirkan Ratman, kini ia dengan senang hati menerima ajakan mereka. Ia tertawa lebih lepas, menikmati obrolan hangat, dan merasa dihargai tanpa harus berusaha mati-matian membuktikan diri. Meskipun ada momen-momen sepi di mana ingatan akan masa lalunya masih sesekali datang menghantui, Sofia tidak lagi menangisi apa yang telah terjadi. Ia telah menerima kenyataan bahwa Ratman bukanlah orang yang pantas untuk dipertahankan. Pengkhianatan Ratman bukan cerminan kegagalannya, tetapi cerminan buruknya moral pria itu sendiri. Setiap pagi saat bangun tidur, Sofia menatap dirinya di cermin dan tersenyum. Ia bangga pada dirinya sendiri, pada keberaniannya meninggalkan hubungan yang tidak sehat, pada ketegarannya menghadapi semua luka, dan pada semangatnya untuk bangkit kembali. Hari-hari barunya kini penuh dengan ketenangan. Tidak ada lagi air mata karena pria yang tidak tahu menghargainya. Tidak ada lagi hati yang tersakiti karena kebohongan. Yang ada hanyalah Sofia, versi baru dari dirinya yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih indah. Ratman dulu merasa dirinya menang. Ia mengira bisa menjalani hidup dengan bebas, meninggalkan Sofia yang setia demi wanita yang lebih muda dan penuh gairah. Saat pertama kali berselingkuh, ia merasa seperti seorang pria yang memiliki segalanya. Istri yang baik di rumah dan kekasih gelap yang selalu siap memberikan perhatian tanpa batas. Ia menikmati kebohongan-kebohongannya, merasa lihai menyembunyikan semuanya tanpa ketahuan. Tapi kini, semua itu berbalik menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Setelah perceraiannya dengan Sofia, Ratman berharap bisa hidup nyaman dengan selingkuhannya. Ia mengira dunia akan tetap berpihak padanya, dan keluarganya pada akhirnya akan menerima wanita yang kini menjadi satu-satunya harapannya. Namun, ia salah besar. Keluarga Ratman marah besar setelah mengetahui pengkhianatan yang ia lakukan. Bagi mereka, perselingkuhan adalah aib yang mencoreng nama baik keluarga. Apalagi Sofia telah membongkar semuanya di depan sanak saudara, membuat Ratman tak lagi bisa mengelak. Orang tuanya merasa malu dan kecewa. Mereka tak habis pikir bagaimana anak mereka bisa mengkhianati istri yang begitu baik dan setia. Kamu bukan anak yang kami banggakan lagi, Ratman. Kamu mempermalukan kami di depan keluarga besar. Suara ayahnya menggema di ruangan, penuh dengan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Ratman mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanya mengikuti kata hatinya, bahwa ia berhak bahagia dengan wanita yang ia cintai. Tapi tak ada satupun yang mau mendengarnya. Keputusan pun diambil dengan tegas. Ratman diusir dari rumah keluarga, dicoret dari daftar ahli waris, dan tak akan mendapat bagian sedikit pun dari aset keluarganya. Ayahnya bahkan mengatakan dengan dingin, "Kami tidak butuh anak yang tidak bisa menjaga kehormatannya sendiri. Mulai sekarang, jangan berharap apapun dari kami." Ratman terpaku.
Semua yang ia anggap sebagai jaminan hidupnya, kini menghilang dalam sekejap. Ia kehilangan tempat berteduh, kehilangan dukungan keluarganya, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang dulu menghargainya. Selingkuhannya, yang semula terlihat manis dan penuh kasih sayang, mulai menunjukkan warna aslinya. Ia tak mau hidup susah. Ia mulai mengomel, menuntut Ratman untuk tetap memberinya kehidupan mewah seperti dulu. Namun, Ratman tak lagi memiliki akses ke uang keluarganya. Semua kartu kredit yang biasa ia gunakan telah diblokir, rekeningnya dibekukan, dan kini ia hanya mengandalkan tabungan yang makin menipis. Hari-hari mereka berubah menjadi penuh pertengkaran. Wanita itu yang dulu selalu tersenyum manja kini menjadi sosok yang kasar dan penuh amarah. Ia menyalahkan Ratman atas semua kemalangan yang menimpa mereka. Kamu bilang kita akan hidup bahagia. Mana janjimu? Aku nggak mau hidup susah seperti ini. Bentaknya suatu malam ketika mereka harus pindah ke kos kecil yang jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati. Ratman hanya bisa menunduk, tak mampu berkata-kata. Ia menyesali semuanya. Menyesali keputusannya meninggalkan Sofia, menyesali kebohongan-kebohongannya, dan menyesali kepercayaannya pada wanita yang kini hanya peduli pada uangnya. Ketika uangnya benar-benar habis, selingkuhannya akhirnya meninggalkannya begitu saja. Ia pergi tanpa perasaan, meninggalkan Ratman yang kini benar-benar terpuruk. Dulu, ia punya segalanya. Istri yang baik, keluarga yang mendukung, harta yang melimpah. Tapi kini, ia tak punya apa-apa. Malam-malamnya dihabiskan dengan tidur di kamar kos sempit yang berbau pengap. Ia sering terjaga, menatap langit-langit dengan perasaan hampa. Ingatannya kembali pada Sofia, wanita yang dulu begitu sabar dan penuh kasih. Wanita yang pernah menangis untuknya, yang pernah memperjuangkan rumah tangga mereka, hingga akhirnya ia sendiri yang menghancurkannya. Suatu malam, ia nekat menghubungi Sofia. Ia berharap, meskipun kecil, ada kesempatan untuk meminta maaf. Tapi panggilannya tak pernah dijawab. Pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Sofia sudah melanjutkan hidupnya. Sementara dirinya, ia hanya tinggal seorang diri dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri.